Baik, selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada siang hari ini yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama, untuk berdiskusi bersama-sama pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa para narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Nancy dari Universitas Patimura Ambon. Selamat siang Ibu Nancy, apa kabar? Baik, Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Nancy. Yang berikutnya ada Pak Aji. Pak Aji dari Universitas Jember, Jawa Timur. Selamat siang ya, selamat masih pagi ya Pak, waktu Indonesia Barat. Menuju siang Apa? ini, Bu. Selamat siang, Bu Ros. Iya. Apa kabar Pak Aji? Luar biasa, baik Ibu. Ibu apa kabar? Kabar baik, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Haji. Kita lanjut, yang berikutnya ada Pak Irfan. Pak Irfan dari Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Pak Irfan, apa kabar? Selamat siang Ibu, baik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Dan yang terakhir kita ada Pak Niti, Pak Niti dari Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Pak Niti, apa Ya, kabar? selamat siang Ibu. Baik, sangat baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang begitu luar biasa. Kita akan memulai diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin untuk mengawalinya dengan sebuah pantun. Saya mau ketika saya menyampaikan pantun tersebut, Bapak Ibu boleh menjawabnya dengan cakep seperti itu. Kita coba bersama-sama Bapak Ibu. Pergi ke taman menanam melati. Cakep, Cakep, Melati tumbuh harum mewangi. cakep. cakep. Mari berdiskusi dengan sepenuh hati agar wawasan bertambah dan ilmu kita tinggi. Perkenalkan, saya Rosmina Sesarari dari Universitas Papua yang akan bertindak selaku moderator dan akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, kita punya topik yang hari itu tentang manajemen. Manajemen ASN ini merupakan bagian penting di dalam sistem pemerintahan karena berkaitan dengan pengelolaan aparatur sipil negara secara profesional melalui sistem yang sering kita dengar atau sering eh, kita ketahui bersama yaitu sistem merit. Pemahaman mengenai manajemen ASN ini menjadi sangat penting agar kita bisa memahami bagaimana perencanaan, pengembangan kompetensi, pola karir, hingga kepada evaluasi kinerja ASN itu dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Kita akan berdiskusi bersama-sama di dalam sesi diskusi kita pada saat ini. Kita akan mengawalinya dengan apa itu sebenarnya manajemen ASN hingga kepada tantangan dalam implementasi manajemen ASN dan solusi yang dapat kita ambil. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Mungkin saya ingin memulai yang pertama kepada Ibu Nancy ya. Satu-satunya perempuan harus kita dahulukan. Seperti itu. Ibu Nancy, eh, apa itu sebenarnya? Kalau kita bicara manajemen ASN yang menjadi topik kita pada siang hari ini, apa itu sebenarnya manajemen ASN ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, Silakan Bu Nancy. terima kasih Ibu Ros. Menurut saya, tentang manajemen ASN ini merupakan sistem pengelolaan aparatur sipil negara ya. Secara menyeluruhnya dimulai dari kita ketahui dulu perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmennya seperti apa, kemudian pengembangan kompetensinya, penilaian kinerja, sampai pembinaan karir ASN itu sendiri. Nah, yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia, manajemen ASN ini dirancang untuk kita sebagai ASN memiliki kompetensi secara profesional, integritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, tujuannya juga untuk
bagaimana kita kembali lagi ke ASN dapat bekerja secara profesional dan bekerja berdasarkan kompetensi kinerjanya, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu secara manajemen ASN ya. Kemudian ASN juga dapat bekerja secara cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, manajemen ASN ini juga bertujuan untuk menjaga netralisasi ASN dari pengaruh politik praktis, sehingga ASN tetap fokus pada tugas pelayanan masyarakat. Nah, itu pandangan saya. Baik, terima kasih Bu Nancy. Jadi kalau kita bicara manajemen ASN, barusan Ibu Nancy menjelaskan kita mulainya itu dari perencanaan ya, sampai kepada evaluasi kinerja, yang endingnya itu apa? Endingnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, apa ya kira-kira Bu, tujuan utama daripada penerapan manajemen ASN ini sendiri di dalam di dalam sistem pemerintahan, Bu? Tujuan utama tadi yang sempat saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kinerjanya ASN sendiri. Kemudian apakah dia bisa bekerja secara profesional atau tidak. Tanpa mementingkan kepentingan tertentu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nancy atas penjelasan yang begitu baik dan juga komprehensif ya bagi kita di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin saya akan berpindah kepada narasumber yang berikutnya, Pak Aji. Kita sering mendengar atau mungkin kita sering ya apa namanya membaca terkait dengan sistem merit, Pak. Kira-kira apa itu sistem merit, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan, Pak Aji. Baik, terima kasih Bu Ros atas waktunya ya, menyambung tadi yang dijelaskan oleh sumber sebelumnya terkait dengan manajemen ASN ya. Memang ada salah satu sistem yang diterapkan, ada sistem merit ya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 1 sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi yang jelas, ada kompetensi, kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa adanya diskriminasi. Itu yang disebut dengan sistem merit gitu ya, Bu Ros ya. Dan apa sih tujuan dari sistem merit itu sendiri gitu ya? Dan dari tujuan sistem merit itu sendiri, yang pertama ya tadi ya sudah tidak ada diskriminasi di dalamnya gitu ya. Jadi terkait dengan merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan para ASN pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya tentunya. Lalu mengembangkan kemampuan dan kompetensi dari ASN itu sendiri, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Lalu mengelola ASN secara efektif dan efisien, serta memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai dengan kinerja dari ASN tersebut. Itu dari sistem merit sendiri, Bu Ros. Baik, Pak Aji. Kalau terkait dengan penerapan daripada sistem merit di dalam pengelolaan ASN, Pak, mengapa sistem ini dianggap begitu penting untuk mencegah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pak? Mengapa sistem merit ini dianggap penting, Pak? Baik, baik Bu Ros. Kenapa kok sistem merit ini dianggap suatu hal yang penting gitu ya Bu Ros ya? Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan kinerja ya, ada kualifikasi yang jelas, ada kompetensi yang memang sesuai dengan dirinya gitu ya. Jadi penerapannya yang pertama terkait dengan rekrutmen tentunya ya dan seleksi ASN itu sendiri sudah jelas sekali ya, sudah ada pengadaan ASN yang dilakukan harus terbuka dan kompetitif ya, berbasis kualifikasi pendidikan yang jelas, ada kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, hasil seleksi terukur dan transparan. Lalu juga ada penempatan dan promosi dari jabatan itu sendiri, di mana untuk penempatan ASN ini pada jabatan tertentu dilakukan berdasarkan dari analisis jabatan, uji kompetensi, penilaian dari rekam jejak, kinerja gitu ya. Lalu ada penilaian kinerja dari ASN dari atasan sendiri, juga pengembangan kompetensi dan karir gitu ya. Lalu mengapa kok penting ya untuk sistem merit ini sebagai landasan untuk mencegah dari adanya KKN gitu ya.
Karena yang pertama dari sistem merit ini sendiri pasti ya tadi dari diskriminasi, menghilangkan subjektivitas dan kedekatan pribadi seperti itu ya. Jadi memang harus transparan ya, tidak memandang dia keluarga, atau biasanya kan ada ya mungkin berseliweran di luar sana, oh itu titipan gitu ya, oh orang dalam gitu ya. Jadi tidak ada ya, memang harus transparan dan adil gitu ya. Lalu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, menutup celah intervensi politik di dalamnya, lalu membangun budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas itu ya, Bu Ros. Terkait dengan sistem merit, gimana kok bisa mencegah untuk KKN itu sendiri? Baik, terima kasih. Luar biasa ya penjelasan dari Pak Haji, begitu lengkap bagi kita. Mungkin selanjutnya saya berpindah dulu kepada narasumber berikutnya, Pak Niti. Pak Niti, kita mengenal bahwa ASN itu terbagi menjadi dua ya. Ada PNS dan juga ada P3K. Kira-kira bagaimana seharusnya penerapan manajemen ASN pada kedua kategori tersebut, Pak? Silahkan, Pak Niti. Ya, ya terima kasih Ibu Ros. Ya, eh, ya betul ya. Jadi ASN itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penerapan manajemen ASN itu pada PNS dan P3K itu harus benar-benar konsisten pada prinsip merit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Artinya apapun statusnya, baik itu dia sebagai seorang PNS maupun P3K harus ada nilai yang dikembangkan berdasarkan kompetensi ataupun kinerjanya. Dan itu bukan semata-mata masa kerja atau kedekatan apa ya struktural begitu, fungsi struktural. Tapi di sini saya melihat bahwa sebagai PNS begitu, manajemen ASN itu seharusnya menekankan pada pembinaan karakter, bukan pembinaan karir yang dalam jangka panjang. Jadi PNS itu tidak hanya bekerja untuk memenuhi target tahunan, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi penggerak organisasi, calon pemimpin akademik di masa depan begitu. Kemudian bisa sebagai pengambil kebijakan. Karena itu PNS ini juga dipersiapkan untuk promosi, rotasi, kemudian pengembangan kompetensi, dan semua itu dirancang secara berkelanjutan seperti itu. Sementara kalau P3K, manajemen ASN itu seharusnya lebih fleksibel begitu. Karena P3K ini kan terstruktur dalam pengukuran kontrak kerja begitu. Jadi kontrak kerja yang eh, periodenya itu harus disertai indikator capaian yang jelas seperti itu. Sehingga profesionalisme seorang P3K itu benar-benar dinilai, diukur secara nyata. Jadi P3K itu em, eh, mengisi kebutuhan kompetensi spesifik, sehingga perbedaan antara PNS dan P3K itu, kalau PNS kan CPNS dulu ada masa percobaannya, sedangkan P3K itu sudah spesifik, jadi dia langsung bekerja. Jadi bagi saya yang terpenting itu bukan pada perbedaan statusnya PNS dan P3K, tapi pada bagaimana organisasi memastikan keduanya ini, yaitu sebagai ASN, diperlakukan secara adil, kemudian diberi kesempatan untuk berkembang, dan dievaluasi secara objektif seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Ros. Ya, baik. Terima kasih, Pak Niti. Terkadang kita temui ya, Pak, baik di institusi tempat kita bekerja atau mungkin di lingkungan sekitar kita, terkadang P3K ini kan statusnya sama-sama ASN ya, Pak, PNS dan juga P3K. Tetapi terkadang ya, Bapak Ibu, P3K itu dianggap eh, sedikit di bawah daripada PNS ya, Bapak Ibu.
Ini kalau kita bicara terkait dengan manajemen ASN seharusnya seperti apa, Pak Niti? Mungkin pertanyaan lanjutannya. Iya. Iya, seharusnya tidak yang seperti saya katakan tadi bahwa seharusnya realitanya masih banyak di luar sana yang menganggap bahwa P3K itu berada di bawah PNS begitu, semacam seperti itu. Tapi menurut saya keduanya itu ada perbedaan-perbedaan sedikit yang tadi saya sampaikan bahwa kalau PNS itu ada pada jenjang karir, sedangkan P3K itu berorientasi pada periode masa kontrak begitu. Jadi kalau untuk manajemen eh, kinerja ataupun pengembangan kompetensi begitu, ini menjadi pilar utama profesionalisme dari ASN seperti itu. Jadi mungkin em, untuk kinerja ataupun manajemen ini sepertinya bukan sekedar hanya penilaian angka begitu, tapi juga memastikan antara individu PNS maupun P3K itu em, bekerja selaras dengan tujuan organisasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Niti untuk penjelasan yang begitu lengkap. Saya berpindah kepada narasumber berikutnya, ada Pak Irfan. Pak Irfan, ketika kita berbicara terkait dengan manajemen ASN, terkadang bahasa asing itu dianggap sebagai sesuatu yang penting sekali. Tetapi apakah sebenarnya sudah cukup hanya dengan kita mengetahui bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa lokal ya? Ataukah memang bahasa asing atau dalam hal ini bahasa Inggris itu memang sesuatu yang sangat penting sekali, Pak? Disilakan. Baik, terima kasih Bu Ros. Nah, memang dalam kacamata masyarakat, ASN itu adalah pelayan masyarakat, dalam hal ini pelayan masyarakat Indonesia begitu ya, yang mana eh, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan satu hal yang fundamental, menjadi dasar pelayanan begitu. Lebih-lebih bahasa penguasaan bahasa daerah itu bisa menjadi kedekatan efektivitas untuk masyarakat yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Namun jika kita berbicara seperti yang telah disampaikan oleh Bu Nancy dan Pak Aji, ada sistem pengembangan karir dan sistem merit di sana. ASN tidak hanya melulu tentang melayani masyarakat lokal begitu ya. Dalam hal ini contohnya ketika kita sebagai dosen, banyak rujukan-rujukan yang kita perlukan itu berbahasa asing, khususnya dalam hal ini berbahasa Inggris ya. Jadi untuk pengembangan karir seorang ASN, bahasa asing itu sangatlah penting untuk mendapatkan apa yang tadi disebut sebagai merit gitu ya. Terlebih pada saat ini posisi ASN juga penting dalam kerjasama antar negara yang menjadi pilar kerjasama antar negara begitu ya. Selanjutnya juga pengembangan aplikasi-aplikasi digital itu sekarang sudah menggunakan bahasa asing untuk bahasa pengantarnya. Jadi seorang ASN yang menguasai bahasa asing tidak memerlukan lagi interpretasi atau translator untuk menjalankan sesuatu. Jadi ASN yang menguasai bahasa asing lebih adaptif untuk mengalami melawan perubahan yang terjadi, sehingga karirnya dapat lebih melaju dengan besar gitu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini saya jadi ingat bahwa eh, nilai-nilai dasar ASN diantaranya yaitu pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga ada namanya adaptif ya. Mungkin ini yang baru saja disampaikan juga oleh Pak Irfan bahwa kita dituntut untuk adaptif bukan hanya dalam hal mungkin penguasaan teknologi dan lain sebagainya, tetapi juga dalam hal penggunaan bahasa. Sehingga itu Bapak Ibu, saya masih punya satu pertanyaan terakhir, yaitu terkait dengan implementasi daripada manajemen ASN. Ini pertanyaan mungkin ditujukan kepada semua narasumber.
yaitu apa sebenarnya tantangan terbesar di dalam implementasi manajemen ASN saat ini dan bagaimana kira-kira solusinya. Mungkin kita mulai dari narasumber yang pertama, Ibu Nancy. Disilahkan. Baik, Ibu Ros, terima kasih. Iya, kalau kita membahas tentang implementasi terkait dengan ASN dan tantangan terbesarnya sebenarnya kalau dari pembahasan saya bahwa em, bagaimana kita bisa bekerja memberikan kita punya semua kompetensi yang ada untuk kepentingan baik itu masyarakat ataupun sekarang contohnya saja sebagai dosen ke mahasiswanya seperti apa, ya kan? Nilai-nilainya sebagai ASN ini apakah bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita atau tidak? Nah, itu tantangan terberatnya dan bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu pandangan saya. Baik, mungkin berikutnya ke Pak Aji. Silahkan, Pak. Baik, Ibu Ros, terima kasih terkait dengan implementasi manajemen ASN tadi. Dari sistem merit itu sendiri kan sudah jelas ya, Bu Ros, ya, terkait dengan kita punya kualifikasi, kita punya kompetensi, kita punya kinerja gitu ya, sehingga ya tadi kita tidak mendapatkan diskriminasi di dalamnya, sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan integritas kita. Kita sebagai seorang ASN yang memang melayani publik ya, aparatur sipil negara, melayani masyarakat. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi kita ke arah sana dengan tadi kinerja kita, kompetensi kita, kualifikasi kita yang memang sudah direkrut dari awal, sudah dengan transparansi dan tidak ada diskriminasi. Jadi akan lebih baik dalam pelayanan kita sebagai seorang ASN, Bu Ros. Mungkin itu pandangan. Baik, baik. Terima kasih, Pak Aji. Kita lanjut kepada narasumber berikutnya, Pak Irfan. Silahkan, Pak. Baik, mungkin pendapat dari saya tantangan terbesar manajemen ASN saat ini adalah peningkatan kualifikasi ASN untuk dan keadilan dalam sistem merit ya. Maksud saya, ketika seorang ASN dituntut untuk meningkatkan kualifikasinya, namun kesejahteraannya sangat rendah seperti itu. Beberapa contoh saja di kalangan dosen ya. Bahkan beberapa kampus memang ada yang menerapkan sistem remote dan sistem tukin dari pemerintah, contohnya Satker dan BRU non-remun ya. Namun di kalangan dosen sendiri itu tidak semuanya mendapatkannya. Jadi ketika seorang dosen yang mungkin dari PTN BLU Remun tapi remunnya hanya sedikit begitu, tidak mampu untuk meningkatkan karena dukungan dana yang kurang. Begitu pula dosen dari PTN BLU non-remun tidak ingin meningkatkan kompetensinya karena jika nanti menjadi PTN BLU remunnya akan lebih rendah daripada tukin seperti itu. Jadi hal ini perlu diatur agar bagaimana sistem merit tersebut adil untuk semuanya. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih, Pak Irfan. Kita lanjut terakhir, Pak Niti. Disilakan. Ya, terima kasih, Bu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, em, memang tantangan dalam implementasi sistem manajemen ini berada pada sistem merit itu ya, Bu. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan, Pak Haji itu sudah sangat memenuhi apa yang kami sebagai seorang dosen ASN itu perlu di apa ya, perlu diperhatikan seperti itu. Sehingga saya memandang bahwa mungkin dalam praktiknya begitu ya, em, sistem merit ini mungkin belum optimal, sehingga perlu untuk kembali diperhatikan lagi untuk mensejahterakan ASN seperti itu.
Tapi pada intinya bahwa kita semua yang sudah tergabung di dalam ASN ini punya kontribusi yang sama sehingga kita juga mampu untuk ya ada dalam sistem manajemen itu untuk em, berkontribusi mengembangkan eh, manajemen ASN kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Niti, Pak Irfan, Pak Aji, dan Ibu Nancy, moderator narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini yang sudah membagikan wawasan dan juga gagasan terkait dengan manajemen ASN. Saya izin untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan ASN yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, mutasi, hingga evaluasi kinerja. Sistem merit menjadi dasar utama dalam menjamin profesionalitas dan keadilan dalam pengelolaan ASN. Pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja berperan penting dalam menciptakan ASN yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Dengan penerapan manajemen ASN yang baik, diharapkan terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, bebas dari praktik penyimpangan. Demikian diskusi kita hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, sebagaimana tadi di awal saya mengawalinya dengan pantun, saya ingin untuk menutupnya juga dengan pantun. Dan saya masih berharap Bapak Ibu bisa memberikan respon yang sama, yaitu ketika saya menyampaikan pantun, Bapak Ibu boleh menjawab, cakep. Kita mulai, Bapak Ibu. Burung irian terbang ke awan. Cakep. Burung cendrawasih hinggap di dahan. Cakep. Cakep. Ilmu didapat bukan sekedar wawasan, namun bekal mengabdi untuk kemajuan bangsa dan pemerintahan. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan di dalam memandu jalannya diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber sekalian. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih.